Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan sosiologi dan sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Namun sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Gertruida Adventri Anait, NPM 33210094, kelas 4C. Baik, materi yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1838. Auguste Comte juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte juga menemukan bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, yang artinya filsafat sosial atau sosiologi. Pada tahun 1838, Auguste Comte mencetuskan konsep filsafat sosial dan fisika sosial yang menjadi dasar akar lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, empiris, dan ilmiah. Tahun 1876, Herbert Spencer, seorang filsuf sosial dari Inggris, mencetuskan ide-ide dasar mengenai sosial yang lahir dari konsep sosiologi dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Tahun 1859, Emile Durkheim memperkenalkan ide-ide sosial mengenai fakta sosial, teori Squide, teori dasar struktural fungsional, agama, dan perspektif sosiologi, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Pada tahun 1870, Karl Marx menjadi tokoh sentral di ranah akademis sosial karena pemikiran dan ide-ide kritisnya tentang sistem kapitalisme. Marx juga berkontribusi terhadap lahirnya ide-ide mengenai sosialisme, komunisme, dan teori konflik. Tahun 1889, Max Weber hadir sebagai akademis kritis yang menunjukkan kecerdasannya dalam sosiologi dengan beberapa teori-teori dan tesisnya. Contohnya, teori tindakan sosial, Verstehen, tipe ideal, sosiologi agama, dan legitimasi seorang pemimpin. Pada tahun 1900-an, sosiologi berdiaspora ke daratan Amerika dengan lahirnya sosiologi muda seperti Talcott Parsons, Patirim A. Sorokin, Robert E. Park, G. Hamid, dan lainnya sebagainya. Pada tahun 1930, muncul gerakan kritis yang diorganisir dalam satu kelompok bernama Mazhab Frankfurt dengan aliran kritis dan neomarxisme. Pada abad 21, sosiologi mengalami banyak perubahan dan mulai meninggalkan teori-teori lawas yang sifatnya objektif dan makro. Materi yang kedua, sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan pertama kali dari ahli F.G. Robbins. Sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan. Yang kedua dari ahli H.P. Fairhead dalam bukunya Dictionary of Sociology dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk mencerahkan masalahnya pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong applied sosiolog. Yang ketiga, Prof. Dr. S. Nasution, MA. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan
untuk mengembangkan kepribadian individu yang lebih baik. Yang keempat, F.G. Robbins dan Brown. Sosiologi pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu atau mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. 5. E.G. Paine. Sosiologi pendidikan ialah studi yang komprehensif sehingga aspek pendidikan dari segi ilmu sosial yang diterapkan. 6. Dr. Ari H. Gunawan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologi. Inilah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.